Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan. Ia menjalani kehidupan yang berat bersama istrinya. Namun bukannya mendukung, istrinya justru selalu menghina dan menganggap suaminya yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban tersebut tak punya masa depan. Hingga istrinya meminta cerai dan dengan tega meninggalkannya. Lalu memilih seorang pria lain yang menurutnya lebih mapan dan tampan. Namun istrinya tak tahu bahwa pria baru yang dipilihnya mempunyai hubungan dengan mantan suaminya yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban tersebut. Tak disangka ternyata sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Musik, langit mendung menggantung di atas sebuah bengkel tambal ban di pinggir jalan kota. Asap kendaraan bercampur hujan gerimis membuat udara sore itu terasa berat. Di bawah atap seng yang sudah mulai berkarat, tampak seorang pria muda dengan kaos robek dan celana lusuh tengah membungkuk mengangkat ban dari genangan air. Tangannya hitam terkena oli, bajunya basah dan wajahnya dipenuhi lelah. Dialah Bima. Usianya baru 24 tahun. Namun garis hidup yang ia jalani jauh dari kata muda. Ia tinggal di rumah petak sempit, bangun subuh setiap hari, dan bekerja dari pagi hingga malam. Ia tak punya kendaraan, tak punya gelar, bahkan tak punya siapa-siapa selain seorang istri yang sayangnya tak lagi menghormatinya. Namanya Sinta, gadis cantik berusia 22 tahun yang dulu ia nikahi karena cinta. Namun kini tak henti mencaci. Lihat dirimu, Bima. Begitu Sinta sering berkata dengan nada tajam. Sudah miskin, kotor, kerja cuma nambal ban, malu aku punya suami kayak kamu. Setiap hari Sinta pulang kerja dengan raut angkuh. Ia bekerja di sebuah kantor startup yang mulai tumbuh. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk membuatnya merasa lebih tinggi dari suaminya sendiri. Bima hanya diam. Ia tak pernah membalas dengan kata kasar. Ia tahu siapa dirinya. Ia sadar betul seperti apa penampilannya. Tapi di balik semua keheningan dan pakaian sobek itu, ada sesuatu yang sedang ia bangun. Perlahan dalam diam. Beberapa bulan terakhir, Bima menyisihkan uang receh dari hasil tambal ban. Bukan untuk beli motor, bukan pula untuk menyenangkan istrinya, tapi untuk membayar seorang pengacara dan mengurus dokumen perusahaan kecil yang diam-diam ia rintis. Bima punya impian besar. Ia belajar bisnis dan teknologi dari warung kopi, dari warnet, dari e-book gratis, dan dari teman-teman lama yang percaya padanya. Namun Sinta tak pernah tahu itu. Yang ia tahu Bima hanya lelaki kotor dengan wajah letih dan baju penuh sobekan. Dan Sinta makin sering pulang larut malam. Makin sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Makin sering tak tidur di rumah. Suatu hari Bima menunggu di depan gang tempat tinggal mereka. Waktu sudah lewat tengah malam. Sinta turun dari mobil hitam yang dikendarai pria muda bersetelan rapi. Mereka tertawa. Bima berdiri menyapa lembut, tapi Sinta hanya memandangnya dari atas ke bawah. Mas Bima, aku lelah, ucapnya datar. Besok kita bicara, ya. Esok harinya, Bima mendapati rumahnya kosong. Hanya ada satu koper dan selembar kertas di meja kayu tua. Surat pengajuan cerai. Dan di bagian bawah kertas itu tertulis nama yang mulai sering Bima dengar dari bisik-bisik tetangga. Rafki. 2 bulan berlalu sejak surat cerai itu ditinggalkan. Hari-hari Bima tetap sama. Membuka bengkel dari pagi, menambal ban, memperbaiki velg rusak, atau sekadar menyapu jalanan depan bengkelnya yang becek. Namun satu hal berubah senyumnya. Bima tak lagi tersenyum. Wajahnya kerap dia menahan rasa sakit yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapun. Di dalam hatinya masih ada luka yang belum kering. Bukan karena Sinta meninggalkannya, tapi karena cara Sinta melakukannya dengan penghinaan dan kebanggaan yang tidak manusiawi. Suatu sore yang gerimis, suara mesin mobil hitam berhenti di depan bengkelnya. Mobil itu tampak baru dan mengilap, kontras dengan dinding bengkel Bima yang berlumut dan bau oli. Pintu mobil terbaku. Turunlah seorang wanita dengan setelan jas hitam dan sepatu hak tinggi diikuti seorang pria dengan kemeja putih dan dasi rapi. Mereka tampak sangat cocok, serasi, dan mewah. Bima masih dalam posisi jongkok, sedang memasang ban pada motor pelanggan. Tapi detik itu tangannya seolah kaku. Ia tahu suara langkah itu. Ia mengenal aroma parfum itu. Ia tahu senyum miring itu.
Sinta dan di sampingnya berdiri Rafki. Bima. Seru Sinta sambil tertawa kecil. Masih hidup ya? Masih betah main lumpur dan oli. Bima berdiri perlahan menyeka tangannya dengan kain lap dekil. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. Rafki maju beberapa langkah, menyandarkan tangan di mobilnya sambil tersenyum meremehkan. Gimana rasanya ditinggal sama istri sendiri karena nggak bisa ngasih kehidupan layak, bro? Pelanggan di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pengendara melambatkan motor mereka mendengar suara Sinta yang sengaja meninggikan nada. Aku kesini bukan buat marah-marah kok, lanjut Sinta sambil melipat tangan di dada. Aku cuma mau kasih tahu secara langsung kalau aku dan Rafki akan menikah. Ya, mungkin kamu butuh motivasi biar bisa move on. Bima menatap keduanya. Hening, wajahnya penuh luka tapi ia tetap diam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali jongkok dan meneruskan pekerjaannya. Namun, Rafki melangkah lebih jauh. Ia mengambil selembar brosur undangan dan meletakkannya di bangku kayu bengkel Bima. Nanti jangan lupa datang ya, kalau nggak malu berdiri di antara orang-orang yang wangi. Sinta tertawa puas. Atau kamu minta kerja aja ya di tempat Rafki? Siapa tahu bisa naik kelas dikit. Bima menahan napas. Ia menggenggam erat kunci Inggris di tangannya, tapi tak melawan. Dalam diamnya ada amarah, tapi bukan amarah untuk balas dendam. Bima tahu waktunya belum tiba. Tapi ia juga tahu hari itu akan datang. Hari di mana semua tawa itu akan membeku. Sejak hari penghinaan itu, Bima makin jarang bersuara. Ia mulai jarang berbicara bahkan dengan pelanggannya. Namun di balik diamnya ada bara yang menyala. Setiap malam saat jalanan sepi, Bima duduk di lantai bengkelnya yang dingin, membuka laptop tua yang layarnya retak, dan menatap angka-angka perkembangan startup miliknya. Bima bukan hanya tukang tambal ban. Ia adalah pendiri dari sebuah perusahaan digital bidang pengelolaan data logistik yang sudah 1 tahun lebih berjalan diam-diam. Selama ini Bima memang sengaja menyamarkan identitasnya, menyerahkan semua pengelolaan kepada Rangga, temannya sejak SMA yang ia percaya sepenuhnya. Rangga adalah satu-satunya orang yang tahu siapa Bima sebenarnya. Ialah yang mengurus dokumen hukum, komunikasi dengan investor hingga mengarahkan tim pengembang sistem. Bima ingin tetap berada di balik layar bukan karena takut, tapi karena ingin melihat siapa yang benar-benar menghargainya tanpa harus tahu siapa dia sebenarnya. Dan siapa sangka, Sinta, mantan istrinya, kini bekerja di perusahaan itu. Ya, perusahaan yang didirikan Bima dengan nama dan struktur kepemilikan yang sengaja tidak mencantumkan namanya di dokumen publik. Bahkan Rafki, pria yang mencuri istrinya juga bekerja di sana sebagai kepala bagian pemasaran. Mereka berdua sering menjadi bahan gunjingan. Bukan karena prestasi, tapi karena gaya hidup dan kesombongan mereka. Sinta dikenal suka memerintah seenaknya, bersikap seolah-olah ia pewaris perusahaan. Sementara Rafki sering terlambat, menyalahkan tim lain dan mencuri ide bawahan. Suatu malam, Rangga mengirimkan pesan kepada Bima. Bro, kamu harus datang. Ini waktunya. Bima hanya membalas singkat. Besok pagi, esoknya langit mendung kembali menaungi kota. Sama seperti setahun yang lalu saat Sinta meninggalkannya, Bima datang ke kantor pusat perusahaan. Ia masih mengenakan pakaian tambal bannya yang sobek dan bau oli, sepatu kets tua, rambut acak-acakan. Ia masuk ke lobi gedung mewah itu tanpa ragu. Semua mata memandang sinis. Ada apa nih? Tukang tambal ban masuk-masuk ke kantor, bisik salah satu resepsionis. Bima hanya tersenyum tipis dan melangkah masuk. Ia tahu betul setiap sudut bangunan ini. Bahkan lantai marmer yang diinjak orang-orang congkak itu dulu ia yang pertama menyetujui desainnya. Sampai akhirnya langkah Bima berhenti di lobi utama. Di sanalah Sinta dan Rafki sedang berdiri. Sinta yang kini tampil glamor dengan rok dan blazer mahal sedang tertawa bersama Rafki yang menggenggam secangkir kopi. Tatapan mereka bertemu dan sekali lagi Sinta tertawa. Tawa yang sama. Tawa merendahkan. Loh, kamu ngapain kesini? Nyasar. Tanya Sinta dengan suara lantang. Rafki menambahkan, apa kamu lagi cari kerja, Mas? Waduh, sayang banget ya. Kita nggak nerima tukang tambal ban. Pegawai lain tertawa kecil, mulai memperhatikan keributan itu. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Bima hanya berdiri diam. Wajahnya tetap tenang, tak bergeming sedikit pun. Tapi saat itu dari balik lorong kaca kantor muncullah seorang pria berjas hitam berjalan cepat ke arah mereka. Rangga. Dan semua berubah dalam 10 detik berikutnya.
Langkah Rangga terdengar tegas menghantam lantai marmer. Napasnya sedikit terburu, namun wajahnya tetap tenang dan penuh wibawa. Semua karyawan yang mengenalnya langsung menegakkan tubuh, karena Rangga bukan sembarang manajer. Ia dikenal disiplin, tajam, dan sangat dihormati oleh semua level di kantor itu. Saat tiba di tengah kerumunan, matanya langsung menatap Bima. Bukan dengan jijik, bukan pula dengan heran, tapi dengan penuh hormat. Semua terdiam. "Selamat pagi, bos," ucap Rangga mantap. Suara yang menggema di ruangan yang semula penuh tawa itu. Sinta tercekat. Rafki membeku. "Apa? Apa maksudmu, Rangga?" Suara Sinta gemetar untuk pertama kalinya sejak Bima datang. Rangga melangkah maju. Dengan tenang ia berdiri di samping Bima lalu menghadap seluruh karyawan yang mulai berkumpul penasaran dengan kejadian aneh yang tak biasa ini. "Perkenalkan," ucap Rangga sambil menahan senyum tipis. Beliau ini adalah Bima, pendiri dan pemilik utama perusahaan ini. Sejenak tak ada suara, beberapa orang langsung saling menatap. Yang lain mulai menunduk. Sinta seperti tersambar petir di siang bolong. Sementara Rafki menelan ludahnya sendiri, matanya tak percaya dengan kenyataan yang terungkap begitu cepat. Bima masih berdiri dengan pakaian tambal ban robek dan tubuh bau oli. Tapi di mata semua orang kini, pakaian itu justru menjadi tamparan keras bagi mereka yang suka menilai orang hanya dari penampilan. Rangga kembali bicara. Selama ini Pak Bima memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin melihat siapa saja orang yang bekerja dengan tulus dan siapa saja yang bekerja dengan kesombongan. Bima akhirnya angkat suara. Suaranya rendah tapi penuh ketegasan. "Aku membangun perusahaan ini dari nol. Dari warung kopi, dari koneksi lama, dari modal hasil tambal ban. Aku tidak pernah merasa rendah saat bekerja kotor. Tapi aku kecewa karena ternyata di sini ada orang-orang yang menginjak harga diri orang lain hanya karena mereka merasa lebih bersih dan berpendidikan." Matanya menatap tajam ke arah Sinta. Wanita itu sudah tak mampu menegakkan kepala. "Sinta," ucap Bima datar namun penuh tekanan. "Kamu bukan meninggalkan aku karena aku miskin, kamu meninggalkan aku karena kamu buta." Sinta mencoba bicara tapi suaranya tercekat. "Bima, maaf aku tidak tahu." Rafki mencoba menyelah. Kita cuma bercanda waktu itu, Mas." "Enggak ada maksud." "Diam," potong Rangga cepat. "Bos Bima sudah tahu semua kelakuan kalian di kantor. Semua laporan sudah kami catat." Pegawai-pegawai lain mulai bergerak menjauh dari Sinta dan Rafki. Seolah tak ingin ikut terciprat oleh masalah yang baru saja meledak. Wajah mereka menyiratkan rasa hormat baru kepada Bima. Bukan hanya karena ia bos besar, tapi karena sikapnya yang rendah hati dan sabar selama ini. Seketika suasana kantor berubah dari tempat tawa menjadi tempat pelajaran. Dari tempat kesombongan menjadi tempat keheningan dan Sinta perlahan meneteskan air mata. Lantai kantor yang dingin terasa lebih menusuk daripada sebelumnya bagi Sinta. Tangan yang biasa ia gunakan untuk menunjuk dan memerintah kini gemetar di samping tubuhnya. Bibirnya kering, matanya tak lepas dari sosok Bima yang berdiri tegak, walau masih dengan pakaian tambal ban sobek yang penuh noda. "Mas Bima," suara Sinta lirih setengah bergetar. "Aku benar-benar tidak tahu selama ini." Bima hanya menatapnya sebentar lalu memalingkan wajah. Rangga tetap berdiri di sampingnya seperti perisai yang siap melindungi harga diri sahabatnya. Karyawan lainnya masih berkumpul. Beberapa di antaranya mulai menghindari tatapan Sinta dan Rafki yang dulunya mereka puja karena gaya hidup mewah dan kesan sukses semu. Sinta melangkah maju. Tumit sepatunya yang mahal berbunyi di lantai marmer. Namun kini tak lagi terdengar angkuh. Ia menghampiri Bima lalu menunduk. Maafkan aku." Tangisnya pecah. "Aku hilaf, Mas. Aku malu. Aku hancur. Aku salah menilai kamu." Bima menatapnya dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya kelelahan yang dalam. "Dulu," ucap Bima pelan, "aku minta kamu untuk bersabar. Aku ajak kamu bangun hidup dari bawah. Tapi kamu tertawakan aku. Kamu permalukan aku." Sinta menangis makin keras. Ia hendak menyentuh tangan Bima. Tapi Bima melangkah mundur satu langkah. "Sekarang setelah kamu tahu siapa aku, kamu menyesal." Tangisan Sinta tak terbendung. Ia tersungkur di lantai di hadapan mantan suami yang dulu ia hina setiap hari. Bima menoleh pada Rangga. "Tolong siapkan pertemuan dengan Dewan Direksi. Hari ini." Rangga mengangguk. "Baik, Pak Bima." Rafki yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara.
mencoba tersenyum lemah. Mas Bima, aku juga minta maaf. Aku terbawa emosi waktu itu. Tapi kalau Mas mau, aku siap bantu mengembangkan perusahaan ini lebih jauh. Bima memutar kepalanya perlahan. Kau menginjak harga diri orang lain hanya untuk merasa tinggi. Hari ini kamu tidak dipecat, tapi mulai besok kamu bukan lagi kepala pemasaran. Aku tidak butuh orang yang merasa pintar, tapi mempermainkan sesama. Wajah Rafki memucat. Ia mencoba menahan diri untuk tak bersuara, tapi tangannya mengepal di balik punggung. Bima kembali menatap seluruh karyawan yang menyaksikan semua. Jangan pernah nilai orang dari bajunya. Jangan pernah tertawa saat orang lain jatuh. Karena kamu tak tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuknya. Beberapa pegawai mengangguk pelan. Tak sedikit yang menunduk. Merasa malu karena pernah ikut tertawa saat Bima dihina. Sinta masih terduduk di lantai menggenggam brosur undangan pernikahannya dengan Rafki yang kini basah oleh air mata dan debu sepatu. Bima, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Namun Bima hanya memandangnya dengan tatapan yang tak lagi bisa disentuh. Tatapan yang sudah benar-benar mati untuk perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati. Sinta masih terduduk di lantai marmer itu. Tubuhnya gemetar. Wajahnya tak lagi bercahaya seperti dulu. Tangisnya mengalir begitu saja. Tak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Brosur undangan pernikahannya dengan Rafki kini kusut di tangannya. Basah oleh air mata dan keringat penyesalan. Bima melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa berat bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena kenangan yang berputar di pikirannya. Ia ingat malam-malam di mana ia menahan lapar demi Sinta. Ingat saat ia mengantar Sinta berangkat kerja meski hujan turun deras dan motornya mogok di tengah jalan. Semua itu kini tak berarti lagi. Rangga mengikuti di belakangnya tak banyak bicara. Ia tahu ada luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Setibanya di lantai atas kantor, ruang direksi telah siap. Bima mengganti pakaiannya menjadi kemeja putih bersih dan celana bahan gelap yang disiapkan Rangga. Tubuhnya masih menyimpan aroma tambal ban, tapi sorot matanya sudah berbeda. Ia duduk di kursi utama memimpin rapat dengan ketenangan luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu tegas, jelas, dan tak terbantahkan. Para direktur yang sebelumnya hanya mengenal nama Rangga sebagai pemimpin harian, kini memahami siapa sebenarnya otak di balik kesuksesan perusahaan itu. Sementara itu di lantai bawah, Sinta duduk sendiri di ruang istirahat wanita. Air matanya belum berhenti. Beberapa rekan kerja datang menghampiri. Namun tak satu pun tahu harus berkata apa. Rafki pun kini hanya duduk membisu di mejanya. Ia memandangi monitor kosong. Jari-jarinya tak mampu menekan keyboard. Semua rasa percaya diri yang dulu menyelimutinya telah hilang. Ia mencoba menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Ia sadar hari itu bukan hanya tentang kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan wajah, harga diri, dan mungkin segalanya. Sore harinya saat kantor mulai sepi, Sinta memberanikan diri naik ke lantai atas. Ia berdiri di depan pintu kaca ruang direktur, menatap dari kejauhan. Di dalam ruangan, Bima tampak sedang tertawa kecil bersama Rangga dan beberapa direksi lain. Wajahnya terlihat tenang, berwibawa, dan penuh rasa percaya diri. Ia bukan lagi Bima yang dulu, bukan lagi pria yang rela dicaci karena cinta, bukan lagi laki-laki yang membungkuk memunguti baut di jalanan basah. Sinta mengangkat tangannya berniat mengetuk pintu, tapi kemudian ia menurunkannya kembali. Ada rasa malu yang begitu tebal di dadanya. Ia tahu pintu itu mungkin akan terbuka, tapi hatinya Bima tidak. Dan untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar merasa kehilangan. Malam itu hujan turun deras membasahi halaman kantor yang mulai sepi dari deru langkah pegawai. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke permukaan aspal menambah suasana sendu yang membekas di pelataran parkir. Sinta duduk sendiri di dalam mobilnya. Tangannya menggenggam erat setir namun matanya kosong. Ia tak langsung pulang. Ia terlalu sibuk menahan rasa sesak yang menumpuk di dada. Bayangan Bima terus muncul di kepalanya. Dulu hanya pria kotor tambal ban yang setiap malam ia bentak, tapi kini menjadi sosok paling berpengaruh di kantor yang dulu ia banggakan. Rafki masuk ke mobil beberapa menit kemudian. Ia melempar jasnya ke kursi belakang dan langsung menyandarkan tubuh. Sinta, ini semua bisa kita benahi. Kita cuma salah langkah sedikit. Sinta menoleh perlahan. Kamu nggak lihat siapa Bima sekarang? Lihat, balas Rafki cepat. Tapi itu nggak berarti kita kalah. Kita masih bisa jadi bagian dari ini semua kalau kita main cerdas. Sinta menatap tajam.
Kamu nggak ngerti ya? Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal harga diri. Kita sudah meremukkan hatinya. Kita sudah menertawakannya di depan umum. Kita mempermalukannya waktu dia sedang tidak punya apa-apa. Rafki mendengus. Jadi kamu nyesal? Hening sejenak. Sinta mengangguk pelan. Aku bukan cuma nyesal, aku malu. Aku hancur. Sementara itu, di sisi lain kota, Bima kembali ke rumah petak kecil yang masih ia tinggali. Ia belum pindah ke rumah mewah, belum membeli mobil, belum mengganti gaya hidup. Bima belum mau. Baginya hidup sederhana bukan soal kemampuan, tapi soal pilihan. Ia ingin tetap dekat dengan tanah supaya ia tidak lupa bagaimana rasanya dipijak oleh orang lain. Saat ia menyalakan kompor untuk merebus air, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Mas, boleh aku ketemu? Aku mau bicara sekali saja. Maaf. Sinta. Bima membaca pesan itu lama. Matanya menatap layar. Tapi pikirannya mengembara jauh. Ia ingat saat Sinta melempar piring karena lauknya tidak enak. Ia ingat malam di mana Sinta pulang larut sambil mabuk ringan karena acara kantor. Ia ingat betapa kerap ia tidur di lantai karena Sinta marah dan mengunci kamar. Tapi ia juga ingat senyuman Sinta saat pertama kali ia lamar dengan uang seadanya. Ia ingat tangis bahagianya saat menikah di pelaminan sederhana. Tangannya mengetik balasan. Tapi terhenti. Ia kemudian mematikan ponsel. Tidak membalas, tidak menghapus, hanya diam. Karena terkadang diam adalah cara paling menyakitkan untuk menunjukkan bahwa hati itu pernah mencintai. Tapi kini sudah mati. Hari-hari berikutnya di kantor terasa canggung bagi semua orang, terutama bagi Sinta dan Rafki. Mereka tak lagi menjadi pusat perhatian karena gaya hidup atau kemesraan yang dipamerkan. Kini setiap langkah mereka seperti diawasi. Bisik-bisik kecil terdengar di lorong, di ruang makan, bahkan di lift. Sinta mulai datang lebih pagi dan pulang lebih lambat. Ia berusaha bekerja sungguh-sungguh, mencoba memperbaiki citra yang sudah terlanjur rusak. Namun bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Tak sedikit yang masih menghindarinya takut dikaitkan dengan kesombongan dan penghinaan yang dulu sering ia lontarkan terhadap mantan suaminya sendiri. Rafki jauh lebih sensitif. Setelah dicopot dari jabatannya, ia ditempatkan di divisi administrasi jauh dari posisi strategis yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Setiap hari ia hanya mengurus laporan, dokumen, dan rekap data. Kursi besar dan ruangan pribadi yang dulu ia miliki kini digantikan dengan meja terbuka di ujung ruangan. Suatu sore, Bima duduk di ruang direksi bersama Rangga dan dua investor besar dari luar negeri. Pertemuan itu berjalan lancar, penuh pujian untuk sistem kerja dan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Saat semua sudah selesai, Rangga memberi isyarat bahwa ada satu hal yang perlu dibahas secara pribadi. 2 minggu lagi kita akan umumkan transisi kepemimpinan terbuka. Ucap Rangga. Nama kamu akan disorot ke publik. Semua akan tahu siapa pendiri dan otak di balik perusahaan ini. Bima mengangguk pelan. Aku siap. Rangga menatapnya serius. Kamu juga harus siap menerima dampaknya. Sinta akan tahu semuanya. Bukan hanya soal posisi, tapi juga saham, pengaruh, dan kekuatanmu yang sebenarnya. Bima menarik napas panjang. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku ingin semua orang belajar, terutama dia. Dan momen itu benar-benar datang. Minggu berikutnya, seluruh pegawai dikumpulkan di aula besar kantor. Layar lebar dipasang, mikrofon disiapkan. Rangga membuka acara dengan kalimat formal sebelum akhirnya memperkenalkan Bima di depan semua karyawan secara resmi sebagai pendiri dan pemilik mayoritas saham perusahaan. Tepuk tangan terdengar. Beberapa pegawai terlihat tercengang. Sebagian besar justru merasa kagum karena selama ini Bima begitu rendah hati. Namun di tengah kerumunan Sinta hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip. Sementara Rafki menunduk, tak berani menatap ke depan. Kepalan tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar pengumuman. Ini seperti palu godam yang menghantam keras harga dirinya. Bima melangkah ke podium. Pakaian kali ini berbeda. Kemeja putih bersih, celana hitam rapi, dan sepatu kulit yang mengilap. Namun tatapan matanya masih seperti dulu. Tenang, tidak sombong. Perusahaan ini bukan hasil keberuntungan, ucap Bima. Ini hasil dari luka, hinaan, dan kerja keras dalam sunyi. Saya tidak berdiri di sini karena ingin dipuja. Saya berdiri di sini karena ingin mengubah cara kita memandang orang lain. Beberapa orang tampak menunduk, termasuk Sinta.
Bima melanjutkan. Hari ini saya berdiri bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan bahwa yang direndahkan belum tentu kalah. Seketika aula sunyi, tak ada satupun yang berani bertepuk tangan. Karena semua sadar kata-kata itu bukan sekadar kalimat, tapi tamparan yang pelan, tajam, dan menyakitkan bagi mereka yang pernah menertawakan Bima. Usai acara pengumuman besar itu, kantor seperti berubah wajah. Semua orang mulai menilai ulang sikap dan kata-kata mereka. Rasa kagum terhadap Bima menjalar ke setiap ruangan. Banyak pegawai datang kepadanya hanya untuk sekedar memberi selamat atau sekadar menatap dari jauh dengan hormat yang tulus. Namun satu ruangan tetap senyap. Ruang kerja tempat Sinta duduk sendirian menatap kosong ke layar monitor. Air matanya belum berhenti mengalir sejak Bima turun dari podium. Di atas meja kerjanya, brosur undangan pernikahannya dengan Rafki yang dulu ia banggakan kini hanya menjadi lipatan usang yang sering ia buka dan tatap dalam diam. Sebuah simbol dari keputusan yang dulu ia kira benar, tapi ternyata menjadi awal dari kehancuran dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Sinta memberanikan diri mengirimkan satu pesan singkat. Mas Bima, bisakah kita bicara? Sekali saja aku mohon. Tak ada balasan. Tidak dalam 1 jam, tidak dalam 5 jam. Hingga akhirnya menjelang malam ponselnya bergetar. Satu pesan muncul. Besok pagi taman belakang kantor jam. Pagi itu Sinta sudah menunggu sejak pukul 6. Ia memakai pakaian yang sederhana tanpa make up tebal seperti biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya terikat rapi. Tak ada sisa keangkuhan seperti dulu. Ia duduk di bangku kayu taman yang basah oleh embun. Bima datang tepat waktu. Ia mengenakan setelan hitam sederhana. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam. Sinta berdiri dan menunduk dalam. Mas, aku tahu aku tidak layak minta apa-apa, tapi aku mau jujur. Aku menyesal. Sungguh. Bima duduk perlahan, tidak menjawab, hanya menatap ke depan. Aku salah karena memilih harta daripada ketulusanmu. Aku salah menertawakanmu saat kamu sedang jatuh. Aku salah karena menganggap cinta itu bisa ditukar dengan kenyamanan. Tangis Sinta pecah lagi. Aku mohon, Mas. Kalaupun tidak bisa kembali, biarkan aku tetap dekat. Biar aku menebus semuanya sedikit demi sedikit. Lama Bima terdiam. Hanya terdengar suara daun bergesekan dengan angin pagi. Lalu ia bicara, Sinta, kamu tahu aku gak pernah benci kamu. Sinta mengangkat wajahnya berharap, tapi aku sudah gak punya rasa itu lagi. Kalimat itu lebih menyakitkan dari tamparan. Aku berdiri sekarang bukan karena aku ingin kamu kembali, tapi karena aku ingin kamu tahu apa yang kamu injak-injak. Suatu hari bisa berdiri lebih tinggi dari yang kamu sangka. Sinta jatuh terduduk. Matanya kosong, napasnya terputus-putus. Bima bangkit menatapnya terakhir kali. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan sakiti orang lain lagi hanya karena kamu merasa lebih tinggi. Lalu ia pergi. Langkahnya menjauh, pelan tapi tak pernah berbalik. Bulan telah berlalu sejak pertemuan pagi di taman belakang kantor itu. Dan sejak hari itu Bima tak pernah lagi berbicara dengan Sinta. Tak ada pesan yang dibalas, tak ada sapaan yang dijawab. Ia kembali sibuk membangun perusahaannya, memperluas cabang, dan memberdayakan lebih banyak orang dari kalangan kecil seperti dirinya dulu. Nama Bima mulai muncul di banyak media. Bukan karena gaya hidup mewah atau pamer kekayaan, tapi karena visi sosialnya. Membangun teknologi dari pinggir jalan, dari tambal ban ke ruang rapat internasional. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda yang merasa kecil, merasa tak punya tempat di dunia yang penuh pencitraan. Sementara itu, kehidupan Sinta dan Rafki memburuk. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Mereka tetap bekerja, namun tidak lagi dihormati. Kata-kata mereka tak lagi digubris. Bahkan tugas-tugas kecil pun sering dialihkan ke rekan lain karena nama mereka kini identik dengan kesombongan dan pengkhianatan. Rafki tak tahan. Ia mengajukan resign 1 bulan setelah penurunan jabatan. Ia pergi tanpa pamit membawa sisa rasa malu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sinta bertahan bukan karena kuat, tapi karena ia tak tahu harus kemana. Ia bekerja dalam diam, tidak lagi pamer apun, tidak banyak bicara. Setiap hari melihat nama Bima di sudut layar laporan keuangan seperti ditusuk. Suatu hari kantor mengadakan acara penghargaan untuk para pegawai yang punya kontribusi besar. Sinta hadir duduk paling belakang. Ia tidak berharap apun, tapi tak bisa menolak undangan resmi perusahaan.
Saat Bima naik ke panggung dan menerima penghargaan khusus dari mitra asing karena pencapaian internasional, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Kecuali Sinta. Bukan karena tidak mau, tapi karena kedua kakinya lemas. Bima menerima penghargaan itu dengan senyuman tenang. Di akhir sambutannya, ia hanya berkata satu kalimat pendek. Saya bukan siapa-siapa tanpa semua luka yang dulu pernah saya telan. Tepuk tangan kembali bergemuruh dan di ujung aula, air mata Sinta jatuh diam-diam. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan lelaki yang pernah mencintainya dengan tulus. Lelaki yang dulu ia hina, tapi ternyata adalah cahaya yang tak pernah ia pahami. Bima berjalan keluar dari aula usai acara. Di pelataran, seorang gadis muda menghampirinya sambil tersenyum ramah. Gadis itu adalah sekretaris barunya. Seseorang yang selalu memperlakukannya dengan hormat tanpa tahu masa lalunya. Pak Bima, mobil sudah disiapkan. Bima mengangguk lalu menatap langit sore yang mulai jingga. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tak lagi menyimpan dendam. Tapi ia tidak lupa. Ia hanya memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Dan di balik langkah-langkahnya yang tenang, ada pelajaran besar yang tertanam kuat. Bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan jika harus dimulai dari tambal ban di pinggir jalan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.